Siapa yang dari kelompok 9, tugas besar data mining, ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul penerapan multiple imputation by chain equation random forest atau MICE-RF untuk mengatasi missing value pada dataset cuaca yang mengandung data campuran. Adapun latar belakang yang kami angkat adalah missing value dalam data cuaca sering muncul akibat gangguan sensor atau kesalahan catatan dan dapat menurunkan akurasi analisis maupun prediksi. Jika tidak ditangani, hal ini bisa menyebabkan bias atau menurunkan performa model, bahkan membuat algoritma gagal berjalan. Untuk itu, metode imputasi seperti multiple imputation by chain equation atau MICE ini menjadi penting. Dengan mengintegrasikan random forest, MICE mampu menangani data campuran numerik dan kategorik secara lebih akurat dan adaptif. Kemudian masalahnya adalah bagaimana cara menangani data yang hilang pada dataset cuaca yang memiliki tipe data campuran, numerikal atau kategorikal. Bagaimana penerapan metode multiple imputation by chain equation atau MICE ini dengan algoritma random forest dalam proses imputasi data yang hilang. Sejauh mana performa metode MICE-RF dibandingkan dengan metode imputasi konvensional. Tujuan kami adalah mengatasi masalah missing value pada dataset cuaca yang mengandung data numerik dan kategori. Menerapkan metode MICE-RF untuk menghasilkan imputasi yang akurat dan sesuai dengan struktur data campuran. Membandingkan performa MICE-RF dengan metode konvensional berdasarkan metrik evaluasi dan akurasi Epworth. Missing value merupakan masalah yang serius, terutama untuk machine learning dan data analisis statistik, terutama pada data yang terstruktur seperti data kesehatan atau lingkungan. Next. Kami menggunakan MICE Forest sebagai metode utama. Dengan keunggulan yang pertama, tidak memerlukan asumsi linearitas dan distribusi data, mampu menangani hubungan non-linear dan interaksi kompleks antar variabel. Yang ketiga, dapat menangani data campuran yang sangat relevan pada dataset cuaca. Yang terakhir, lebih akurat dibandingkan metode imputasi sederhana atau linear regression based imputation. Next. Nah, alasan kenapa kami memilih MICE-RF adalah data kami terdiri dari data numerik dan kategorikal. Kondisi ini menyebabkan data metode imputasi tradisional itu tidak relevan karena tidak mampu menangani interaksi non-linear antar variabel dan cenderung bias jika digunakan pada data yang tidak normal. Yang pertama, MICE juga robust terhadap data campuran, mampu menghasilkan estimasi yang lebih realistis dan menghasilkan multiple imputation. Next. Untuk selanjutnya ada dataset Rain and Australia merupakan kumpulan data yang berisi data cuaca harian yang dikumpulkan dari berbagai lokasi di Australia mulai dari 2007 sampai 2017. Tujuan dari dataset ini untuk membangun model prediksi terhadap variabel target bernama Rain Tomorrow. Jadi sumbernya dari Google, jumlah barisnya sebanyak 145.000, jumlah kolomnya 23.000 dan jenis fiturnya ada numerik dan kategorikal. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk dataset tadi, pertama kami meload dataset dulu, lalu melakukan eksplorasi data dengan cara memvisualisasikan data awal bentuk bar chart dan heat map. Lalu kami memutuskan untuk menggunakan dua metode konvensional dan MICE-RF. Dan metode konvensional kami gunakan sebagai perbandingan untuk metode MICE-RF yang akan kami teliti. Nah, untuk metode konvensional sendiri, kami mengatasi missing value dengan cara categorical handle menggunakan modus, lalu datasetnya di scaling dan di handling outlier-nya, lalu menghandle numerikalnya dengan cara media. Untuk metode MICE-RF, kami menggunakan categorical handle dengan metode MICE-RF, lalu di scaling datasetnya, di handle outlier, lalu untuk numerical handle juga kami menggunakan metode MICE-RF. Setelahnya, kedua dataset yang telah di processing akan di split
menjadi train dan testing dataset untuk uji coba model terhadap datasetnya. Nah, selanjutnya setelah diuji coba, dataset akan dievaluasi hasil modelnya menggunakan F1 score plus support. Lalu kami akan membandingkan kedua metodenya dan selesai penelitiannya. Lalu next, nah perbedaannya itu metode konvensional menggunakan modus untuk data kategorikal dan menggunakan median untuk data numerikal. Sementara MICE-RF sendiri itu menggunakan full MICE forest untuk data kategorikal dan numerikal dengan cara prediksi nilai missing value menggunakan live GCM regressor yang dilakukan secara berantai atau chip. Selanjutnya terdapat hasil dari metode penelitian kita lakukan. Yang pertama terdapat classification report metode konvensional. Yang kedua dari metode MICE-RF. Bisa dilihat juga hasil akurasi dan F1 score secara umum antara kedua metode. Dari metode konvensional, akurasi 0,8 dan juga F1 score 0,54. Sedangkan untuk MICE forest lebih baik yaitu 0,847 dan F1 score adalah 0,58. Terdapat juga plot yang menjelaskan bahwa F1 score dari MICE forest menunjukkan angka yang lebih signifikan lebih baik daripada metode konvensional. Next. Perbandingan ini menunjukkan bahwa MICE forest memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode konvensional, khusus dalam mendeteksi kelas minoritas. Meskipun peningkatan akurasi hanya sedikit, kenaikan MICE forest pada F1 score dari 0,55 menjadi 0,59. Kemudian pada kelas recall, kelas 1 meningkat dari 0,43 menjadi 0,49. Dengan performa yang tetap stabil pada kelas mayoritas, MICE forest menjadi pilihan lebih unggul dalam mengelola data tidak seimbang dan mengurangi dampak negatif dari data yang hilang. Selanjutnya, kesimpulan dari hal yang kami sebut itu penelitian berhasil menangani missing value pada data cuaca yang terdiri dari data numerik dan data kategori. Melalui pendekatan imputasi, hal ini memungkinkan analisis data yang lebih menyeluruh tanpa kehilangan informasi penting akibat penghapusan data hilang. Yang kedua yaitu metode multiple imputation Bayesian equation MICE dengan algoritma NM Forest MICE-RF telah berhasil diimplementasikan dan mampu menangani imputasi pada data campuran. Yang ketiga yaitu berdasarkan evaluasi metrik seperti akurasi dan F1 score, MICE-RF menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan metode konvensional, terutama dalam meningkatkan kemampuan model mendeteksi kelas minoritas. MICE-RF memberikan F1 score yang lebih tinggi dari hal yang lebih baik, menjadikannya metode yang direkomendasikan untuk kasus serupa. Oke, kita langsung ke demonya. Di sini kita tahapan yang pertama yang kita lakukan itu import library-nya. Lalu kita nge-loading datasetnya. Terus kita ngecek info dari datasetnya. Di sini terlihat ada 23 kolom dan 1.450 baris. Lanjut ke eksplorasi data. Di sini terlihat bahwa dataset itu tidak seimbang. Banyak ke data menjadi detail, terus di endpoint. Lalu kita ngecek missing value-nya. Di sini terlihat bahwa missing value-nya sekitar 48% dan masih banyak lagi kolom-kolom yang missing value. Di sini sekarang missing value-nya berdasarkan visualisasi yang kami buat. Di sini ada kolom, ada juga beberapa pola. Lalu ada juga yang menggunakan variabel. Kemudian kita menggunakan data-datanya. Lanjut ke penerapan konvensional menggunakan game dan modus. Terus penerapan menggunakan mixed forest imputation dan aplikasi sebanyak 5. Lanjut ke persiapan data. Di sini datanya sudah kita split 8/2. Terus ke arsitektur modelnya di sini kita sudah buat. Lanjut ke trend model. Di sini kita melakukan sebanyak 100 import. Terlihat di sini trend import dan loss history-nya dan coefficient metric serta klasifikasi import dari metode imputasi konvensional. Lanjut ke tahapan melatih model classification. Di sini juga kita melatihnya menggunakan solusi info dan di sini juga terlihat slide plot dan loss history-nya. Di sini terlihat juga coefficient metric serta klasifikasi report, di mana setelah itu
kita bandingin performa modelnya, di mana untuk model yang lihat di sini bahwa Suarez melihat dulu dari presiden F1 Sport. Di sini juga kami visualisasikan performa model menggunakan baca serta cross training teori. Baik, itu merupakan hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.